Shalom pemuda kuat, apa kabarnya? Saya percaya bahwa semua teman-teman di dalam pemeliharaan Tuhan. Kita patut bersyukur kalau hari ini dalam minggu terakhir di bulan Agustus ini kita kembali bersama-sama beribadah dalam ibadah online ini memuji memuliakan nama Tuhan. Dan kita patut bersyukur juga kalau di tanggal 17 Agustus kemarin kita boleh merayakan HUT kemerdekaan RI yang ke-76 tahun di mana negara kita telah bangkit, telah merdeka dari penjajahan. Dan saya percaya sebagai anak-anak Tuhan kita percaya bahwa kita juga boleh merdeka dan boleh bangkit dari pandemi yang menjadi ketakutan bagi kita saat ini. Untuk itu mari kita bersama-sama mempersiapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan, belajar bersama-sama, bertumbuh bersama di dalam terang firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Beshem ha'af haben weruah hakodes Elohe echad. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Tuhan yang Esa. Bapa di surga, Tuhan yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama Yesus Kristus, junjungan ilahi kami yang agung, penebus dosa-dosa kami. Kami bersyukur kehadiran-Mu Tuhan atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Engkau begitu baik, sangat baik, teramat baik bagi kami. Bahkan Engkau selalu ada di dalam setiap musim kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Itu bukan karena kuat gagah perkasa kami, tetapi itu semata-mata karena anugerah Tuhan semata di dalam kehidupan kami. Terima kasih juga kalau hari ini kami sebagai pemuda-pemuda kuat boleh beribadah bersama dalam ibadah online ini. Engkau terus memberkati kami Tuhan, dan saat ini kami mau mempersiapkan hati pikiran kami untuk menerima firman Tuhan, bertumbuh bersama, belajar bersama dari firman-Mu. Biarlah firman ini boleh menjadi terang, menjadi rema di dalam kehidupan kami. Bahkan ajar kami sebagai pemuda-pemuda kuat untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terlebih hamba yang akan menyampaikan firman, biarlah Engkau pakai hamba, biarlah melalui pelayanan hamba, nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan bersama, amin. Baik, teman-teman pemuda, bulan ini tema gereja kita adalah surrender atau berserah. Dan kita akan belajar bersama-sama tentang berserah ini pada hari ini. Mengenai tema berserah ini sendiri sangat menarik. Kenapa Kawate bilang sangat menarik? Karena dalam Connect Group, ya, Connect Group Youth dan yang Adult di Gereja Kemah Abraham, di mana Connect Group ini adalah tempat persekutuan kita, di mana 2 kali dalam sebulan kita mengadakan Connect Group ini, dan di sana teman-teman pemuda boleh sharing, berbagi bersama, bertumbuh bersama, bahkan berdoa bersama. Jadi bagi teman-teman juga yang mau join dalam Connect Group Youth dan yang Adult GKA, nanti bisa hubungin kita di Instagram kita @lightning_next-gen, ya, atau juga bisa melalui komentar di dalam YouTube ini sendiri jika teman-teman berminat untuk join bersama dalam Connect Group ini. Jadi dalam diskusi Connect Group ini teman-teman, ada seorang teman pemuda yang bertanya atau menyampaikan pendapatnya mengenai tema berserah ini. Dia berpendapat bahwa Kawate, apakah berserah ini bukan melambangkan kelemahan, melambangkan kita bahwa kita tidak kuat, ya, atau kita mengalami ketidakmampuan ketika kita berserah ini sendiri, ya. Artinya menurut dia bahwa berserah ini melambangkan ketidakmampuan kita sebagai pemuda-pemuda, atau melambangkan kelemahan kita, bahwa kita tidak mampu maka kita berserah kepada Tuhan. Namun dalam diskusi ini nanti akan saya jelaskan juga di sini bahwa berserah bukan seperti itu, ya. Berserah adalah kata kerja aktif teman-teman, ya, bukan pasif. Tetapi ketika berserah kita aktif, kita melakukan sesuatu hal. Jadi menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Ketika kita sudah melakukan sesuatu hal dengan kekuatan kita, dengan effort yang sungguh luar biasa dari diri kita, maka kita menyerahkan segala sesuatunya itu kepada Tuhan. Karena kita percaya dan kita mengimani bahwa segala sesuatu yang kita miliki, segala sesuatu yang kita lakukan ini, Tuhan akan berkati, bahkan Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Itu berserah teman-teman. Jadi ada aktif, ya. Ada tindakan yang kita lakukan, bukan artinya pasrah. Jadi teman-teman harus bedakan dengan berserah dan pasrah. Kalau pasrah itu karena kita sudah berusaha, tetapi kita udah tidak mampu lagi, kita mengalah, ya, akhirnya ya udahlah, kita serahkan kepada Tuhan. Bukan seperti itu teman-teman. Tetapi ketika kita berserah dalam konteks ini adalah kita melakukan segala sesuatu, melakukan apa yang menjadi bagian kita, dan kita serahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati dan akan bertindak atas setiap
perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Itu konteks berserah yang kita bahas di tema kita bulan ini. Dan untuk membahas lebih mendalam tentang tema berserah ini teman-teman, saya mau mengajak kita belajar bersama-sama dari salah seorang tokoh yang sangat luar biasa. Kawate sangat mempopulerkan tokoh ini, dan saya percaya juga teman-teman mungkin mengidolakan atau mempopulerkan juga tokoh Alkitab yang kita pelajari bersama-sama pada hari ini. Saya mengajak kita semua membuka Alkitab kita, ya. Yang kita ambil, Kawate ambil dari kitab 1 Samuel pasal 17. 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai 47. Kawate akan membacakan buat kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Perkelahian Daud dengan Goliat. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnyalah dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia menegati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanyalah Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para ilahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Tuhan segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin itu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Tuhan, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Teman-teman, sungguh sangat luar biasa kisah antara Daud dan Goliat ini. Ya, kita bisa melihat dan kita bisa belajar mengenai tema kita dari kisah Daud ini. Ya, ada 3 poin yang akan kita pelajari pada hari ini dari kisah Daud ini, teman-teman. Ya, poin yang pertama yang kita pelajari dari kisah Daud dan Goliat ini, yang pertama, ketika kita berserah, jangan baper. Ya, sekali lagi, ketika kita berserah kepada Tuhan, jangan baper. Ya, siapa di sini yang suka baper? Angkat tangan boleh? Ya, khususnya pemuda-pemuda memang sering sekali ya kita baper, ya, atau bawa perasaan ketika kita menghadapi seseorang, atau mungkin ada kata-kata orang lain yang mungkin menjelek-jelekan kita atau membicarakan kita di belakang kita seringkali bawa perasaan, ya. Tetapi dari kisah Daud ini kita bisa belajar, ya, bahwa ketika kita berserah kepada Tuhan jangan baper. Kenapa baper? Ya, kita bisa belajar dari Daud. Ada 3 poin yang mungkin saya kasih ke teman-teman, bahwa Daud ini adalah orang yang tidak baper. Yang pertama kita baca di ayat 28, ya. 1 Samuel 17 ayat 28. Saya akan baca buat kita. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, "Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran." Jadi Eliab ini kakak tertua dari Daud. Ketika melihat Daud datang ke medan pertempuran, dia begitu menghina, ya, Daud, ya. Dia mengatakan bahwa urusan berperang ini adalah urusan saya, karena Eliab ini adalah seorang pasukan atau seorang tentara yang begitu luar biasa berperang melawan orang-orang Filistin pada waktu itu. Sementara Daud adalah seorang gembala. Makanya di sini dikatakan, kepada siapa ya kamu tinggalkan domba-domba itu? Ya, dia menganggap remeh Daud. Kamu nggak tahu, ya, jangan sok tahu tentang pertempuran karena kami lebih ahli daripada kamu.
Karena kamu adalah seorang gembala, kami adalah tentara-tentara. Coba kalau Daud baper dengan perkataan kakaknya, mungkin dia tidak bisa mengalahkan Goliat. Kemudian yang kedua, ya. Yang kedua, kita bisa melihat bahwa Daud ini bukan orang yang baper, teman-teman. Di ayat 33, ya. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Poin kedua ini juga teman-teman, wah seorang raja ya, melihat Daud ya, dia adalah seorang gembala, tidak mungkin. Bagi Saul waktu itu, karena Saul adalah raja, waduh seorang gembala mana mungkin. Tidak punya pengalaman apa-apa tentang perang, mana mungkin dia bisa mengalahkan Goliat. Dia meremehkan Daud. Kalau Daud baper juga ketika mendengar perkataan Saul, teman-teman, ya, dia mungkin tidak bisa mengalahkan Goliat. Ya, tetapi Daud tidak baper. Dan yang ketiga, teman-teman, ketika Daud menghadapi Goliat, Daud juga diremehkan dan dihina oleh Goliat itu sendiri. Ya, kita bisa baca dalam bacaan kita tadi, anjingkah aku maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Bahkan dikatakan di sini, hadapilah aku maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Ya, dia diremehkan oleh Goliat itu sendiri, diremehkan oleh kakaknya, ya orang terdekatnya, ya yang satu ayah satu ibu, ya saudara kandung. Dia diremehkan oleh Raja Saul. Dan yang ketiga dia diremehkan juga oleh Goliat. Coba teman-teman, kalau Daud orang yang baper, mungkin dia sakit hati dan tidak mau mengalahkan Goliat itu sendiri. Dan tidak mampu mengalahkan Goliat. Makanya ketika kita berserah sebagai anak-anak muda, sebagai pemuda-pemuda yang kuat, ketika kita berserah kepada Tuhan, jangan baper apapun kata orang yang ada di sekitar kita. Ya. Apapun perkataan-perkataan mereka yang mungkin menghina, meremehkan kita ketika kita berserah kepada Tuhan. Oh, so rohani kamu. Karena banyak sekarang di dalam komunitas-komunitas mereka mencoba menjauhkan diri mereka daripada Tuhan. Tetapi kita sebagai pemuda-pemuda kuat, anak-anak muda yang percaya kepada Tuhan, kita tetap berserah dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun. Kita tetap berserah kepada Tuhan. Jangan hiraukan ocehan-ocehan atau omongan-omongan orang-orang yang ada di sekitar kita yang mungkin meremehkan kita. Jadi jangan baper. Mari kita belajar bersama-sama bahwa Daud ini adalah orang yang tidak baper. Jangan baper juga teman-teman. Ya, mungkin baper dengan orang-orang yang ada di sekelilingmu. Ya, orang tua kah, saudara kah, sama seperti yang dialami oleh Daud kepada kakaknya Eliab. Ya, bahkan orang-orang yang mungkin berpengaruh menurut kita yang ada di sekitar kita seperti Saul, ataupun kepada orang yang menjadi musuh terbesar kita yang ada di hadapan kita, meremehkan kita, menekan kita. Jangan sampai kita baper. Kita terus fokus pada tujuan kita, bahwa kita mau mengalahkan musuh kita. Kita mau mengalahkan orang-orang yang menghina Tuhan kita. Itulah yang dilakukan oleh Daud. Ya, ketika orang Filistin menghina Tuhan Israel, maka Daud begitu luar biasa bersemangat untuk mengalahkan Goliat karena telah menghina Tuhan Israel. Kemudian poin yang kedua teman-teman yang kita bisa belajar dari Daud ini. Ya, yang kedua adalah bahwa pengalaman atau masa lalu bersama dengan Tuhan sangat berharga ketika kita menghadapi kenyataan hidup ini. Jangan menganggap bahwa apa yang kita lakukan saat ini ataupun pengalaman-pengalaman, baik itu pengalaman baik maupun pengalaman buruk yang sudah kita hadapi di belakang kita, itu sangat luar biasa bisa dipakai oleh Tuhan dan sangat berharga. Mari kita bisa melihat dari kisah Daud ini, ya. Daud adalah seorang gembala, ya. Kita bisa melihat di ayat ke-37 teman-teman. Dia adalah seorang gembala, ya. Dia bisa mengembalakan kambing domba, tetapi dia menyadari bahwa ketika dia mengalahkan musuhnya, bahkan binatang-binatang buas, ketika dia menggembalakan kawanan dombanya, dia percaya bahwa yang melindungi dia adalah Tuhan. Dan pengalaman-pengalaman ketika dia menggembalakan domba-domba itu yang membuat dia tangguh, yang membuat dia kuat untuk melawan Goliat. Daud juga mengalahkan Goliat dengan tongkat, ya. Kita bisa baca di ayat
Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnyalah dalam kantung gembala. Di sana dikatakan kantung gembala. Ini menandakan bahwa memang betul-betul Daud itu adalah seorang gembala. Tetapi pengalamannya di dalam menggembalakan kawanan kambing dombanya itu bisa dipakai Tuhan untuk mengalahkan Goliat. Apa yang dia miliki? Ya, tongkat, ya, kantung gembala, itulah yang dia pakai. Bahkan kalau teman-teman baca dalam kisah sebelumnya, Raja Saul bahkan memperlengkapi Daud dengan pakaian-pakaian untuk pertempuran, tetapi Daud tidak mau memakai itu karena dia tidak nyaman. Dia nyaman dengan pakaiannya sebagai seorang gembala. Dia jadi diri sendiri. Ya. Bagaimana pengalamannya ketika dia menggembalakan kawanan kambing domba? Pengalaman itu sangat berharga. Dan itu dipakai Tuhan untuk mengalahkan Goliat. Jadi teman-teman, jangan pernah malu akan masa lalu yang teman-teman alami. Ya, pengalaman-pengalaman berharga yang pernah teman-teman lalui di masa-masa sebelumnya. Itu bisa Tuhan pakai ke depan. Bahkan pengalaman-pengalaman rohani bersama dengan Tuhan ketika teman-teman mengalami musibah, ya, mengalami sakit penyakit, mengalami pergumulan di dalam kehidupan, di dalam studi teman-teman. Jangan malu, bahkan dari situ kita bisa belajar. Dan suatu saat nanti itu akan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kawate juga sering mengalami hal ini, bahkan pengalaman-pengalaman hidup Kawate sering sekali saya bagikan ke teman-teman pemuda. Dan banyak teman-teman pemuda yang sangat diberkati melalui pengalaman hidup Kawate. Kenapa pengalaman hidup ini kita harus bagikan kepada orang lain supaya orang lain diberkati dan supaya orang lain bisa belajar dari kegagalan-kegagalan kita. Ya, kegagalan kita pun kita bisa bagikan kepada orang lain untuk memberkati orang lain. Dan saya katakan di sini bahwa pengalaman kita, ya, pengalaman masa lalu kita sangat berharga di mata Tuhan dan Tuhan bisa pakai itu untuk memberkati orang lain, untuk membawa kemenangan bagi kita semua. Amin. Saya percaya teman-teman punya pengalaman hidup, apapun itu, baik pengalaman yang baik maupun pengalaman yang buruk. Mari, pakailah pengalaman kamu itu untuk memberkati orang lain, untuk mengalahkan ketakutan-ketakutan kita, untuk mengalahkan musuh kita. Dan saya percaya pengalaman teman-teman itu boleh menjadi power, kekuatan di dalam kehidupan teman-teman secara pribadi, dan itu akan menjadi berkat bagi teman-teman pemuda lainnya. Dan yang terakhir teman-teman, poin yang ketiga yang kita bisa belajar dari kisah Daud ini adalah bahwa berserah penuh akan membawa kita from zero to hero. Sekali lagi poin yang ketiga yang kita bisa pelajari dari kisah Daud ini, bahwa berserah penuh kepada Tuhan akan membawa kita from zero to hero. Kita bisa melihat dari Daud, dia adalah seorang gembala, ya. Tetapi dia bisa mengalahkan Goliat. Dia tidak punya pengalaman mungkin untuk berperang, tetapi dia sering sekali bergula dengan binatang-binatang buas. Pengalamannya itu yang dia pakai untuk mengalahkan Goliat. Ya. Kita bisa melihat bahwa pada akhirnya di ayat 50 di sana dikatakan bahwa demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangannya. Ya. Dia tidak punya pengalaman di dalam pertempuran untuk melawan tentara-tentara orang Filistin, tetapi dia bisa mengalahkan Goliat. Yang dia tadinya tidak ada apa-apa, tetapi dia bisa menjadi pahlawan yang begitu luar biasa, ya, yang bisa mengalahkan Goliat. Ya. Kemudian selanjutnya ketika dia berserah penuh kepada Tuhan, ya, karena di ayat-ayat sebelumnya tadi dalam bacaan kita di sana dikatakan, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Tuhan barisan Israel yang kau tantang itu. Dan dia juga menyadari bahwa sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Jadi Daud ini begitu berserah penuh kepada Tuhan. Dia menyadari bahwa ketika pun dia mengalahkan Goliat, itu bukan karena kuat dan hebat Daud, tetapi itu semua karena Tuhan. Teman-teman, saya mau mengingatkan kita, apapun keberhasilan-keberhasilan yang kita alami di dalam kehidupan ini, dalam studi, dalam pekerjaan,
atau dalam hal apapun, keberhasilan yang kita capai di dalam kehidupan kita, jangan membuat kita sombong. Kita belajar dari Daud ini. Dia menyadari betul bahwa segala sesuatu yang dia miliki, segala sesuatu yang dia raih itu semua karena Tuhan. Ya, saya percaya juga teman-teman bisa menjadi atau bisa belajar dari Daud ini, bahwa apapun prestasi-prestasi yang kita raih, apapun hal-hal yang mungkin membuat kita bangga, ya jangan sampai membuat kita sombong teman-teman. Tetapi kita menyadari segala sesuatu itu bisa kita capai, bisa kita raih hanya karena Tuhan. Itulah yang membedakan kita sebagai anak-anak Tuhan dan orang-orang yang di luar Tuhan. Kalau orang-orang di luar Tuhan, mereka sangat bangga. Itu karena saya. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, itu bukan karena kuat hebat saya, tetapi itu semua karena Tuhan. Makanya kita patut bersyukur. Sebagai anak-anak Tuhan itu bersyukur dalam segala hal. Berserah penuh kepada Tuhan. Dan juga Daud juga selain dia menang atas Goliat, ya, dia juga menjadi kepala prajurit. Dia dipercaya oleh Raja Saul. Nanti teman-teman bisa dibaca di pasal 18 ayat 5. Dia dipercaya menjadi kepala pasukan, kepala prajurit. Kenapa? Karena setiap berperang Daud selalu mengalami kemenangan. Karena Tuhan beserta dengan dia. Dan juga selain itu teman-teman, kalau teman-teman bisa baca seluruh kisah ini, orang-orang Israel, seluruh orang Israel sangat menyukai Daud karena dia sangat begitu luar biasa dan rendah hati dan terus mengagungkan Tuhan di dalam kehidupannya. Kalau teman-teman bisa baca dalam kitab Mazmur begitu luar biasa, Raja Daud ini bersyukur kepada Tuhan, melantunkan setiap puji-pujian, ya, bahkan setiap apapun yang ia alami, dia bisa ubah itu menjadi lagu untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Dia berserah penuh kepada Tuhan, apapun situasi yang dia alami, baik suka maupun duka, dia tetap berserah kepada Tuhan. Itulah yang membuat Daud begitu hebat dan luar biasa. Makanya kalau kita mempopulerkan Daud, kita mengidolakan Raja Daud ini teman-teman, jangan lupa bahwa ada proses yang ia alami di dalam kehidupannya. Dan kita bisa belajar dari proses ini. Karena seringkali kita melihat hasilnya bahwa Daud adalah seorang raja yang begitu luar biasa, bisa mengalahkan musuh-musuh, bisa dipakai oleh Tuhan. Tetapi kita seringkali lupa bahwa dalam proses itu, dia bagaimana proses berserahnya kepada Tuhan. Justru dari situ kita bisa belajar, sehingga kita bisa menjadi seorang Daud masa kini. Dari ketiga poin ini teman-teman, poin yang pertama tadi, saya mau ulang kembali ke teman-teman, mengingatkan kita bahwa ada 3 poin yang kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah ketika berserah, jangan pernah baper. Ya, mungkin banyak bisikan-bisikan atau ocehan-ocehan orang-orang yang ada di belakang kita, meremehkan kita, jangan baper. Kita tetap berserah kepada Tuhan, bahwa segala sesuatu yang kita miliki, yang kita lakukan, Tuhan akan menyertai dan akan memberkati, bahkan mendatangkan kebaikan bagi setiap kita anak-anak Tuhan. Yang kedua teman-teman, jangan malu akan masa lalu atau pengalaman-pengalaman yang telah kita alami, ya, baik buruk maupun baik. Tuhan akan memberkati dan memakai setiap pengalaman-pengalaman kita itu untuk mengalahkan musuh kita sama seperti Daud. Ya, dan poin yang ketiga teman-teman, bahwa berserah penuh kepada Tuhan akan membawa kita from zero to hero. Ya, dari tidak ada apa-apa kita akan menjadi sesuatu yang begitu luar biasa yang bisa dipakai oleh Tuhan, sama seperti Daud yang darinya seorang gembala kemudian pada akhirnya dia menjadi seorang raja. Kalau secara matematika atau pemikiran manusia itu mustahil, seorang gembala masa bisa menjadi seorang raja, ya. Tetapi ini bisa terjadi teman-teman. Kita bisa melihat dari kisah Daud ini, dari seorang gembala, dia bisa diangkat menjadi seorang raja yang begitu berwibawa, yang begitu luar biasa, yang bisa dipakai oleh Tuhan. Baik teman-teman, saya mau menutup firman Tuhan pada hari ini dengan sebuah kesaksian. Ya, kesaksian pribadi Kawate mengenai tema kita berserah ini sendiri. Di akhir bulan Juni kemarin, keluarga Kawate, istri dan juga kedua putri saya terkena COVID-19, ya. Dan di dalam pergumulan itu saya terus berserah kepada Tuhan, ya. Kawate tidak positif, tetapi istri dan juga kedua putri saya dan ada 2 orang yang ada di rumah, yang bersama-sama tinggal di rumah itu semuanya
terkena COVID-19, kecuali Kawate. Memang awalnya dilema teman-teman, ya. Di satu sisi saya takut secara pribadi karena cuma saya yang negatif, yang lainnya positif, termasuk bayi Kawate. Tetapi saya terus bergumul dan terus berserah, tentunya ketika saya mendengar bahwa semuanya positif, kecuali saya tetap melakukan apa yang menjadi bagian saya. Saya melakukan prokes, ya, bahkan double masker, sering cuci tangan, dan melakukan segala sesuatu yang bisa saya lakukan. Ya, ada ketakutan, ada kekhawatiran, karena memang dari berita-berita yang kita dengar, COVID ini bisa membawa maut di dalam kehidupan orang yang terjangkit virus ini. Tetapi dalam pergumulan saya tetap berserah dan minta dukungan juga, doa dari teman-teman gereja, teman-teman pemuda pun ada beberapa yang memberikan kekuatan juga ke Kawate bahwa Tuhan pasti akan menolong, Tuhan pasti akan menyembuhkan, Tuhan pasti akan campur tangan di dalam kehidupan keluarga Kawate. Dan ketika saya berserah penuh, saya melakukan segala sesuatu yang saya mampu, saya mengurus mereka semuanya, dan saya berserah kepada Tuhan. Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan kesembuhan, memberikan kemampuan juga bagi saya di dalam mengurus mereka. Dan pada akhirnya teman-teman, seluruh keluarga Kawate boleh sembuh. Puji Tuhan, itu semua karena Tuhan yang begitu luar biasa. Ya. Dan Kawate tidak positif. Ya. Kawate sehat, begitu luar biasa, bahkan ketika Kawate di dalam menjalani isolasi mandiri bersama keluarga, Kawate masih bisa tetap melayani Tuhan. Ya, dari rumah saya bisa melakukan segala sesuatu dari rumah untuk melayani Tuhan. Itu yang begitu luar biasa teman-teman, bahwa campur tangan Tuhan itu begitu luar biasa. Meskipun terkadang kita mengalami segala sesuatu, tantangan, rintangan, banyak pergumulan hidup yang kita hadapi, pandemi saat ini, itulah yang menjadi musuh kita, ataupun apapun yang menjadi musuh teman-teman. Ada musuh terbesar seperti Goliat yang ada di hadapan kita saat ini. Jangan takut teman-teman, berserah kepada Tuhan, lakukan apa yang bisa kita lakukan. Maka Tuhan akan turut campur tangan dan akan membawa kemenangan. Sama seperti Daud yang menang atas Goliat. Sekali lagi teman-teman, saya mau mengundang teman-teman, apapun yang menjadi musuh terbesar kita, tantangan yang kita hadapi, mari serahkan kepada Tuhan. Mazmur 37 ayat 5 di sana dikatakan bahwa serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Ketika kita menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan, jangan bimbang, jangan ragu, jangan khawatir, tetapi percayalah dan Ia akan bertindak. Mari ayat firman Tuhan ini kita pegang teman-teman. Supaya ketika kita belajar dari kisah Daud ini tadi, ya, jangan baper, ketika kita berserah jangan baper. Masa lalu kita bisa dipakai oleh Tuhan dan kita bisa diubah oleh Tuhan dari zero to hero. Saya percaya firman Tuhan ini boleh memberikan kekuatan dan saya percaya juga bahwa teman-teman akan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh disegarkan oleh firman-Mu yang mengajarkan kami bagaimana kami bisa belajar berserah seperti Daud. Di mana ketika kami berserah, kami tidak baper Tuhan. Bahkan juga masa lalu kami itu akan berharga dan bisa Tuhan pakai untuk mengalahkan musuh kami. Dan ketika kami berserah penuh, kami percaya dan kami mengimani bahwa Tuhan bisa mengubah kami from zero to hero. Itu yang kami imani Tuhan. Mampukan kami sebagai pemuda-pemuda kuat untuk menjadi pelaku-pelaku firman ini Tuhan. Jadikan kami sebagai pemuda-pemuda kuat untuk menjadi generasi-generasi yang membawa perubahan di tengah-tengah dunia ini. Menjadi saluran berkat, menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Pakailah hidup kami Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu. Ini hidup kami Tuhan, kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya bahwa Tuhan senantiasa memberkati, melindungi, dan memberikan yang terbaik bagi kami, anak-anak yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.